Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Rani Apriani, pada mata kuliah Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa. Kali ini saya akan membahas mengenai arbitrase. Apa itu arbitrase? Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Di sini para pihak adalah subjek hukum, baik menurut hukum perdata maupun hukum publik. Lalu adapun asas-asas dari arbitrase yaitu asas kesepakatan atau kebebasan berkontrak yang dapat disimpulkan dalam pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku pula sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Jadi persetujuan ini harus dilaksanakan dengan itikat baik, yang artinya kesepakatan para pihak menyelesaikan sengketanya melalui arbitrase dengan adanya klausul arbitrase. Lalu yang kedua ada asas musyawarah, yaitu setiap perselisihan diupayakan untuk diselesaikan secara musyawarah, baik antara arbiter dengan para pihak maupun antara arbiter itu sendiri. Lalu yang ketiga ada asas limitatif, artinya adanya pembatasan dalam penyelesaian perselisihan melalui arbitrase, yaitu terbatas pada perselisihan di bidang perdagangan dan hak-hak yang dikuasai sepenuhnya oleh para pihak. Lalu ada asas arbitrase yang keempat, asas final and binding, yaitu suatu putusan arbitrase bersifat putusan akhir dan dapat mengikat yang tidak dapat dilanjutkan dengan upaya hukum lain seperti banding ataupun kasasi. Lalu mengapa memilih arbitrase? Proses arbitrase konfidensial, maka dapat menjamin kerahasiaan dan publisitas yang tidak dikehendaki karena sifatnya yang tertutup dan tidak konfrontatif dan berlangsung secara kooperatif ataupun damai. Lalu sifatnya menjurus kepada privatisasi penyelesaian sengketa dan dapat dikatakan ditunjukkan kepada posisi win-win atau bukan kepada apa yang biasa terjadi di pengadilan yang mempertaruhkan win dan loss. Lalu dapat memilih arbiter tunggal ataupun arbiter dari masing-masing pihak yang dipercaya. Putusan arbitrase sesuai dengan kehendak dan niat para pihak merupakan putusan final dan mengikat. Lalu arbitrase itu baik hanya untuk para pengusaha yang bonafit dan beritikat baik dan bukan mereka yang seringkali menggunakan pengadilan sebagai alat untuk mengelak kewajiban atau mengukur waktu pemenuhan kewajiban. Lalu yang keenam ada, karena putusannya final dan mengikat tadi, tata caranya pasti bisa cepat, tidak mahal, serta jauh lebih rendah dari biaya-biaya yang dikeluarkan dalam proses pengadilan. Lalu yang ketujuh ada, tata cara arbitrase ini lebih informal dari tata cara pengadilan dan oleh karena itu terbuka untuk memperoleh dan tersedianya tata cara penyelesaian kekeluargaan dan damai. Lalu memberi kesempatan luas untuk meneruskan hubungan komersial para pihak di kemudian hari setelah berakhirnya proses penyelesaian sengketa. Lalu ada khusus dalam arbitrase internasional, biasanya para pihak asing ini ragu untuk menyelesaikan sengketanya di peradilan nasional, apalagi kalau lawan sengketanya itu merupakan lembaga atau perorangan warga negara tersebut. Lalu pihak asing ini kurang memahami tata cara atau prosedur pengadilan negara tersebut dan merasa berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Yang keempat, peradilan negara menggunakan bahasa nasional pada umumnya kini sedikit banyak agak terjamin dengan berlakunya Konvensi New York 1958. Baik, berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99, Pasal 1 Butir 10 ini penyelesaian sengketa adapun lembaganya yaitu bisa menyelesaikan sengketa melalui cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, pendapat ahli, dan lain-lain. Nah, ini ada perbedaan antara litigasi dan non-litigasi. Litigasi berdasarkan sistem yang sudah baku, menerapkan hukum secara ketat, terbuka, diketahui oleh publik, kemungkinan banding, mengandung resiko prosedur yang cukup lama, dan biasanya lebih formal. Sedangkan yang non-litigasi berdasarkan konsensus, cenderung menggunakan pertimbangan rasa keadilan, bersifat rahasia, putusannya tergantung metode yang dipilih, dan lebih fleksibel. Lalu kita masuk mengenai perjanjian arbitrase. Perjanjian arbitrase ini harus ada dalam perjanjian
antara para pihak, di mana klausul arbitrase dalam kontrak ataupun yang disebut Pactum Comprotindo ini disepakati sebelum terjadinya sengketa. Lalu ada juga perjanjian arbitrase yang dibuat setelah sengketa tersebut terjadi, ya, ataupun disebut dengan akta kompromis. Nah, perjanjian dan penerapan klausul arbitrase ini ada perjanjian tertulis, klausul arbitrase bersifat aksesorir, dan pasti kontraknya ada memiliki standar. Di Indonesia saat ini ada beberapa badan ataupun lembaga penyelesaian melalui arbitrase. Yang pertama ada LAPS, Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa, ya, yang ini biasanya adalah di sektor jasa keuangan. Lalu ada BAME, yaitu BMAI, BAPMI, BMDP, LAFSPI, BAMPPI, dan BMPPI. Lalu selain itu ada Badan Arbitrase Syariah Nasional Indonesia, ada Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia, ada BPSK, dan terakhir mungkin teman-teman tidak asing, yaitu ada Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Ini beberapa contoh klausul arbitrase. Misalkan yang di Bani, semua sengketa yang timbul dari perjanjian ini akan diselesaikan dan diputuskan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia menurut peraturan-peraturan administratif dan peraturan-peraturan prosedur arbitrase Bani yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan dan tingkat pertama dan terakhir. Ya, ini beberapa contoh yang lain. Baik, untuk sesi kali ini mengenai arbitrase saya rasa cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.